Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh Pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama saya Pendeta Cucu Elia dengan judul Pesta dengan 1000 Tamu. Sebelum kita teruskan, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami memohon berkat. Kami mengucap syukur. Bersyukurlah karena kemurahan Tuhan Engkau menjaga melihara kami dan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Demikian juga kami mohon bimbingan Roh Kudus agar kami memahami kebenaran firman Tuhan ketika kami membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belakangan ini ketika kita harus melewati pandemi yang cukup lama, ya, kita memasuki tahun yang kedua dan situasi sekarang mungkin lebih baik. Namun demikian, saudaraku sekalian, pernahkah saudara-saudara melihat bahwa ada sebuah pesta yang diadakan 1000 orang pada tahun ini? Mungkin jawabannya kemungkinan tidak, ya. Karena tentu izin dari pemerintah yang hanya mungkin diizinkan 100 orang, paling banyak mungkin bisa jadi 200 orang, tapi sangat sulit, ya. Tetapi pesta yang diadakan dengan 1000 tamu itu sesuatu yang mustahil tentu bila dilakukan sekarang ini. Namun mungkin berkaca pada 2 atau 3 tahun yang lalu, mungkin saja itu terjadi. Itu pun mungkin hanya bagi orang-orang kaya saja. Namun demikian, cerita dalam Daniel pasal yang kelima mengisahkan seorang raja tentu saja memiliki uang yang cukup, memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengadakan sebuah pesta yang dihadiri oleh para pembesar, orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, dan mereka hadir sejumlah 1000 orang. Saya akan baca Daniel pasal 5 ayat 1. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1000 orang itu ia minum anggur. Saudaraku sekalian, lihat, sebuah pesta yang dengan kesan minum anggur adalah sebuah pesta kemabukan kelihatannya. Kita lanjutkan ayat 2. Dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Saudaraku sekalian, rasanya mendengar ayat ini sebuah kisah yang menyedihkan tentunya. Bila mana kita menjadi bahagian daripada umat Tuhan, bangsa Israel yang mengagumi, yang mengagungkan kesucian daripada Allah, kesucian daripada rumah Allah, di mana disebut namanya di sana, itulah bait suci, dan perkakas-perkakas yang digunakannya adalah perkakas yang dikhususkan, yaitu perkakas yang suci. Namun sekarang perkakas-perkakas suci itu digunakan oleh Raja Nebukadnezar dan para pembesarnya dan para istri dan gundiknya. Luar biasa, saudaraku sekalian, digunakan untuk pesta, bukan sekedar pesta, tapi pesta yang memabukkan. Ini sebuah penghinaan besar kepada Allah. Dan umat-umat Tuhan tentu ketika mendengar cerita ini, sesuatu yang membuat
bulu kuduk kita merinding, kecuali mungkin kita tidak memiliki rasa lagi bahwa alat-alat atau perkakas suci itu digunakan dalam kemabukan. Mari saudaraku sekalian, kita lihat sebuah rangka daripada cerita ini, bahwa Belsasar memang disebutkan di sini sebagai seorang raja yang berkuasa saat itu, yang disebutkan dia adalah anaknya, karena disebutkan di sini Nebukadnezar adalah ayahnya. Namun demikian saudaraku sekalian, kata ayah yang digunakan di sana adalah kata ab dalam bahasa Ibrani, yang bisa saja adalah ayah langsung atau ayah lebih tingginya lagi atau kakek, ya. Dan memang demikianlah penyebutannya. Mengapa kita merujuk pada kata itu sebagai kata kakek, ya? Sebab kita melihat ada beberapa dukungan ayat firman Tuhan. Khususnya ayat yang ke-7, bahwa ketika raja menghadapi situasi sulit, ketika ada tulisan di dinding yang membuat dia gemetar, dan kemudian dia minta tolong untuk mencari tahu maknanya, dia mau menghadiahkan sebuah hadiah. Salah satu hadiahnya adalah memberi orang itu yang dapat menafsirkannya menjadi orang ketiga dalam kerajaannya. Mengapa bukan orang kedua? Karena orang keduanya adalah dia. Rajanya sendiri adalah anak daripada Raja Nebukadnezar, yaitu Nabonidus, yang tidak bertahta kerajaan di tempat itu, di tempat yang berbeda karena luasnya kerajaan Babylon. Nah, itu sebabnya dia menghadiahkan yang kedudukan yang ketiga dari kerajaannya, karena dia sendiri yang kedua. Namun saudaraku sekalian, ini hanya sebuah kerangka untuk melihat bahwa cucunya dari Raja Nebukadnezar yang hebat itu, rupanya cucunya tidak sehebat Raja Nebukadnezar. Cucunya adalah seorang yang kelihatannya lemah sekali, namun dia begitu sombong dan melupakan apa yang telah terjadi dengan ayahnya dulu. Ayahnya pernah mengalami hidup dalam keangkuhan, kesombongan, tetapi kemudian oleh teguran Tuhan, ya, dia kemudian merendahkan diri di hadapan Allahnya Nabi Daniel. Nah, saudaraku sekalian, apa yang dilakukannya? Kita mengulang kembali sedikit cerita ini. Pada waktu mereka berpesta, ya, tiba-tiba ayat 5 dikatakan, tampak jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Dia melihat dan menyadari bahwa apa yang dilakukannya bersama orang-orang yang melakukan pesta itu sesuatu keliruan tentunya. Dalam kemabukan, rupanya Tuhan mengingatkan dia dalam ketakutannya, oleh karena rupanya tulisan itu kelihatannya memberi teguran kepada dia. Namun dia tidak mengerti sesungguhnya. Tapi dia sudah merasa khawatir dan takut, bahkan pucat. Dan kalau sudah sendi pangkal pahanya berantukan, artinya sudah sangat ketakutan orang ini, ya. Situasi ini tidak membawa dirinya kepada keinginan untuk memanggil seseorang yang dapat memberitahu, ya. Karena ayat selanjutnya, ayat 10, yang menganjurkan untuk mencari tahu adalah seorang permaisuri yang datang ke perjamuan itu. Ya raja, katanya, kekalah hidup tuanku, janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab ada orang di sini, katanya, yang bisa menafsirkan itu. Dia menawarkan Daniel. Namun saudaraku sekalian, ketika Raja Nebukadnezar membawa perkakas-perkakas suci yang digunakan untuk berpesta itu, dia tahu bahwa itu didatangkan dari Yerusalem, tempat bait sucinya Daniel, Allahnya Daniel ada di sana. Saudaraku sekalian, rupanya Raja Nebukadnezar hanya berharap saja ingin tahu, tetapi kemudian pada akhirnya dia harus memang memanggil Daniel. Akhirnya ayat 13 dikatakan, dibawalah Daniel menghadap raja.
Bertanya-tanya raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu?" Ya, seolah-olah dia tidak mau tahu, tidak mengerti siapa Daniel, pada sesungguhnya dia orang yang paling berjasa di negeri itu. Namun dia seolah-olah tidak tahu, tidak mau tahu, atau bahkan sedang dalam kemabukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara dan saya pernah mengalami hidup ya sebagai seorang yang percaya, atau seorang yang mungkin sudah mundur dalam keimanan kita. Jangan lupa saudaraku sekalian, kita harus mencari tahu dari seseorang, mencari tahu dari kebenaran firman Tuhan, dari buku-buku rohani yang akan menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Karena di sanalah kita akan mendapat teguran. Namun kalau kita tidak peduli dan tidak mau bertanya, akhirnya kita hanya hancur dalam ketidaktahuan juga, dan kita tidak mendapatkan hikmat dari sesuatu yang merupakan teguran yang datang dari Tuhan. Mari saudaraku sekalian, kita lihat cerita selanjutnya. Daniel kemudian menghadap, dan Daniel oleh pertolongan Tuhan secara singkat dia membaca tulisan itu bagi raja. Ya Tuanku Raja, ayat 18. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Ya, Nabi Daniel mengingatkan itu. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Dan ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Cerita Daniel pasal 4 diingatkan kembali. Namun sebetulnya cerita itu adalah cerita yang tentu saja Belsasar tahu persis bagaimana seseorang yang angkuh itu direndahkan Tuhan, menjadi sama seperti binatang. Namun dia kini mengalami dosa yang sama, mengalami tragedi yang sama. Namun dia kelihatannya belum sempat mengalami pertobatan. Saudaraku sekalian, jangan sampai tentunya pengalaman ini menjadi pengalaman kita. Jangan sampai kita lupa dan bahkan tidak sempat mengalami pertobatan. Tuhan mengingatkan kita dalam kehebatan kita, dalam kebesaran kita, dalam kejayaan kita, kesuksesan kita. Tuhan mengingatkan kita jangan sampai kita menjadi angkuh. Ya, jangan sampai kita menjadi sombong, bahkan lupa untuk membedakan mana yang suci dan mana yang fana. Ya. Nah, saudaraku sekalian, di dalam hidup kita, Tuhan menyediakan satu kehidupan yang sesungguhnya kita perlu tahu, dan kita harus belajar membedakan kesucian dan yang tidak suci. Ya, dalam arti bukan berarti itu kotor, namun dalam kehidupan sekular kita menggunakan peralatan, ya, bahan-bahan dan uang kita sebagaimana biasanya. Tetapi ada sesuatu yang dikhususkan, yang diasingkan, itulah yang disebut dengan suci. Dan salah satunya tentunya ada uang yang suci, ada hari yang suci, ya, waktu yang suci. Ya, ada tubuh kita yang disebut juga tubuh yang suci. Semua itu Tuhan mau bahwa kita tetap memiliki konsep seperti itu. Dalam hidup ini ada yang Tuhan asingkan, Tuhan sisihkan menjadi sesuatu yang milik Tuhan saja, tidak boleh diganggu, hanya digunakan untuk hubungan khusus dengan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, Belsasar benar-benar melanggar, sekalipun mungkin dia orang jahat, ya, atau orang yang tidak beragama, sebutlah, tidak sebut dengan jahat. Tetapi ada banyak orang yang tidak beragama pun dia menghormati, menghargai kesucian daripada orang-orang yang beragama. Mungkin saja beberapa di antara kita, ya, mungkin saja beberapa di antara kita ada yang pernah pergi ke Bali, ya,
Mungkin kita bukan orang Hindu, tetapi kita hadir ke sana tetap menghormati orang-orang yang beribadah, ya, di tempat itu. Nah, demikian juga saudaraku sekalian, bisa saja dia tidak mengakui keagamaan orang Yahudi, tetapi dia tidak perlu dengan sangat arogan menggunakan alat-alat perkakas suci itu digunakan dalam pesta pora dan bahkan kemabukan, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan rohani pun, dalam kepemimpinan gereja, kita perlu sangat berhati-hati. Boleh jadi kita bukan pemimpin-pemimpin dunia, bukan jabatan-jabatan yang ada di dunia ini, tetapi yang ada dalam gereja bisa saja itu menjadi satu kesempatan bagi kita membawa kesombongan. Bahkan kita tidak bisa membedakan mana yang suci dan mana yang biasa. Nah, para pemimpin di zaman Yesus, para imam, mendapat teguran karena mereka tidak bisa membedakan lagi mana yang suci, mana yang diasingkan oleh Tuhan. Dan para pemimpin gereja haruslah melihat bahwa peristiwa Daniel pasal ke-5 adalah juga sebuah teguran, sebuah amaran, sebuah nasihat buat kita, agar kita dapat tetap membedakan mana kesucian itu, mana perkakas-perkakas yang suci itu. Sekalipun mungkin kita menghargai contoh mungkin Alkitab. Alkitab ini isinya adalah firman Tuhan, tapi bukunya buku biasa katanya. Ya benar, bukunya adalah buku yang biasa saja, kertasnya kertas yang sama, ya. Tulisannya dari tulisan yang mungkin sama digunakan oleh tinta yang sama juga digunakan untuk buku-buku yang lain. Tetapi ketika kita tahu ini buku diasingkan, ini buku yang disebut dengan buku yang suci, maka kita harus menaruh hormat. Maka kita harus menaruh hormat untuk uang yang diasingkan sebagai persepuluhan, untuk hari yang disucikan yaitu hari yang kudus. Demikianlah Daniel pasal 5 mengajarkan kepada kita. Mari saudaraku sekalian, kita lihat teguran Daniel kepada Raja Nebukadnezar. Tuanku, katanya, meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari bait suci dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat dan mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskannya tulisan ini. Maka inilah tulisan yang dimaksudkan itu, kata Daniel. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan tuanku itu dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Dan Peres ada artinya kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Saudaraku sekalian, setelah Nabi Daniel mengungkapkannya, ayat ini dilanjutkan dengan raja kelihatannya menyadari hal itu, sehingga dia mengakui bahwa itu yang akan terjadi, sehingga dia mengaruniakan hadiah kepada Daniel seperti yang dijanjikannya, yaitu kain ungu, kepada lehernya dikalungkan rantai emas, dan diberikan juga kekuasaan menjadi orang ketiga seperti yang dijanjikannya tadi. Namun saudaraku sekalian, apa yang terjadi ayat 30? Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Dan Daniel pasal 5 merupakan sebuah akhir daripada kerajaan Babylon di tangan seorang yang lemah, di tangan seorang yang sangat angkuh, di tangan orang yang tidak menghargai kesucian daripada Allah, di tangan orang yang tidak mau mengakui kesucian daripada perkakas-perkakas yang dikhususkan oleh umat Allah atas perintah Allah untuk hubungannya dengan Allah. Dan Allah yang di sorga, ya, berkuasa untuk menaikkan dan memecat raja dan mengambil kekuasaan itu dan diberikannya kepada orang yang lain. Dan itulah yang dinubuatkan. Nubuatan sudah disampaikan dan
harinya tiba akan digenapi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam kitab Daniel, kita melihat nubuatan demi nubuatan memang tidak segera digenapi. Rancangan Tuhan, nubuatan-nubuatan, atau dalam bahasa yang sederhananya adalah ramalan-ramalan disampaikan dalam kitab Daniel ini memang tidak serta-merta terjadi pada zaman itu. Tidak terjadi pada zaman Daniel, tapi salah satunya terjadi pada zaman Daniel, membuktikan bahwa nubuatan-nubuatan yang lainnya akan segera terjadi pada zaman kita atau pada zaman setelah kita. Ya, karena nubuatan Daniel sampai kepada akhir zaman. Luar biasa, saudaraku sekalian. Mari kita renungkan firman Tuhan Daniel pasal yang kelima. Mari kita lihat lebih dalam bahwa sungguh Tuhan mengajak kita untuk mencari tahu dari firman Tuhan. Yang kedua, kita diajak untuk tidak sombong dan tidak angkuh. Dan yang ketiga adalah mari kita belajar untuk membedakan kesucian yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan. Inilah pelajaran yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih untuk cerita yang indah. Cerita yang sering juga kami dengar. Cerita yang memberikan pelajaran yang baik bagi kami. Untuk kami boleh lebih menghormati, lebih taat kepada Tuhan, dan lebih melihat bagaimana Engkau memiliki kuasa yang tidak terbatas, sehingga kami penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Ya Bapa, memberkati kiranya seluruh pendengar Maestro yang mendengarkan siaran ini, agar kami sungguh-sungguh dituntun untuk hidup penuh penyerahan pada Tuhan, hidup yang rendah hati di hadapan Tuhan. Inilah doa kami. Kami mohon berkat, kami ucap syukur dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.